Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ketu Putriasih, saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari Indah Dula Rasati tentang sejarah Indonesia. Saya akan membahas mengenai Perjanjian Linggarjati. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan media beserta catatan saya. Cekidot. Perundingan Linggarjati ini dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Sultan Syahril Muhammad Rom, Mr. Susanto Tiptoprojo, dan Dr. A.K. Ghani. Sedangkan delegasi Belanda ialah Prof. William Sherlock van Mook dan Lord Killen dari Inggris. Syahril yang berasal dari Partai Sosialis menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Biasa disebut Kabinet Syahril III pada 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Perundingan Linggarjati menghasilkan yang disebut Perjanjian Linggarjati yang berisi 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat pada tanggal 1 Januari 1946. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Nah, pembentukan RIS ini dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dalam upacara kenegaraan yang dilaksanakan di Istana Negara. Perjanjian Linggarjati ini memiliki sisi positif beserta sisi negatif. Nah, sisi positifnya ini, perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sisi negatifnya ini, pengakuan de facto ini tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda yang seharusnya meliputi dari Sabang sampai Merauke. Nah, sisi negatif ini maka melahirkan kekecewaan dari resistensi bagi rakyat terhadap Kabinet Syahril III. Perjanjian Linggarjati ini sebagai bukti lamanya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, akibatnya sebagian besar anggota Partai Sosialis di Kabinet dan KNPI ini menarik kedukungan terhadap Syahril pada tanggal 27 Juni 1947. Syahril mengembalikan mandat Perdana Menterinya kepada Presiden Soekarno keesokan harinya. Pemerintah sempat mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 yang berisi tentang penambahan anggota Kabinet Nasional Indonesia Pusat, bertujuan agar pemerintah mendapat tambahan suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Namun upaya ini gagal dilaksanakan untuk menyelamatkan Kabinet Syahril III. Pelaksanaan perjanjian ini tidak berlangsung mulus karena terjadi perbedaan penaksiran terhadap beberapa pasal. Nah, contohnya Belanda menolak taksiran bahwa Republik Indonesia sesuai dengan kekuasaan de facto-nya dan mengadakan hubungan dengan negara luar. Belanda ini beranggapan bahwa pulau-pulau lain di luar Indonesia masih dikuasainya, dapat menjadi negara sendiri jika dikehendakinya oleh Belanda. Belanda atas bunyi Perjanjian Linggarjati didasarkan pada pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1942 yang menginginkan Indonesia dijadikan negara persemakmuran pada tanggal 15 Juli 1947. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. Haji van Mook menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati.
Ketika Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia, serangan ini dikenai agresi militer pertama dan berlangsung pada tanggal 27 Juli 1947. Tujuannya ini, yang pertama, agresi militer sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam untuk mengelabui dunia internasional. Belanda menambahkan agresi militer ini sebagai aksi polisional, yaitu mengatasi kekacauan akibat teror dan hura-hura serta memulihkan ketertiban dan stabilitas Indonesia. Selanjutnya, tentara Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat, yaitu Sumatera bagian timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera bagian timur ini sasarannya adalah perkebunan tembakau. Lalu Jawa Tengah menguasai pantai utara dan Jawa Timur sasaran utamanya ialah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda mengarahkan kedua pasukan khusus yaitu Korps Speciale Stroom atau KST di bawah Raymond Westerling yang kini berpangkat kapten. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Decatur Republik ditembak jatuh oleh Belanda di Dusun Ngoto, Yogyakarta. Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak mempromosikan apa yang disebut dengan garis demokrasi Van Mook. Menurut garis Van Mook, wilayah Indonesia lebih sedikit sepertiga dari wilayah Jawa, yaitu hanya mencakup wilayah Jawa Tengah, bagian timur dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan wilayah laut. Ini jelas merugikan Indonesia. Melalui Wakil Perdana Menteri Akagoni, Indonesia mendesak PBB untuk mengambil sikap pada saat yang sama. Lalu Indonesia melobi negara-negara sahabat untuk memperjuangkan Indonesia di PBB. Dan masalah Indonesia ini dibahas pada pertemuan Dewan Keamanan. Lalu, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan yang dihadiri diplomat sekaligus wakil Indonesia Sultan Sri dan Haji Agus Salim. Lalu Dewan Keamanan PBB ini mengaku eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hal ini dibentuk dalam resolusi PBB pada tahun 1947. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.